Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita berkumpul lagi bertiga. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau semeton-semeton Taksu Poleng yang sudah mendukung channel kita selama ini. Ya. Mungkin menjadi inspirasi kita untuk tetap bisa berkarya juga. Nah, tidak panjang lebar nih Jero, kita ingin membahas lagi tentang dunia-dunia perkontenan ini. Dunia-dunia perkontenan. Dunia penampakan Atau dunia-dunia malam yang sebenarnya menjadi ya konsumsi hiburan sih juga di artinya di Bali atau di Nusantara juga, karena spiritual itu kan kental di kehidupan kita seperti itu. Nah, cuma kita sebenarnya ingin berdiskusi nih sekarang untuk meluruskan dari segi edukasinya, tetap nih sebagai visi misi dari Taksu Poleng. Nah, ini sekarang ini kan banyak nih lagi viral-viral nih Jero. Orang-orang buat konten kok semakin banyak ketemu sama sesuatu yang sakral lah sifatnya, seperti orang mereh lah, ngeliat. Kalau orang luar kan taunya ngeliat. Padahal setahu kita nih, orang ngeliat itu kan rahasia sifatnya. Bahkan di kita menuduh orang aja nyata-nyata udah terbukti bisa bilang enggak seperti itu. Benar. Nah, sifatnya itu rahasia, apakah memang segampang itu untuk bisa dilihat seperti itu loh? Terima kasih Bli. Jadi gini Bli, yang pertama tentang ngeliat lah ya Bli ya. Ngeliat apakah segampang itu kita bisa melihatnya. Di luar pada itu benar rendah, kita bahas. Setahu saya Bli, kita kan udah pernah bahas tentang video-video tentang liak. Orang ngeliat tuh biasanya sebelum dia melakukan yang namanya, kalau bahasa Jawanya kan ngerogo sukmo dikatakan, atau berubah wujud lah katanya sih seperti itu. Jadi sebelum melakukan proses ritual itu pasti melakukan yang namanya proses pogar gaib, penyengker kalau di Bali. Nah, penyengker. Jadi tiba-tiba contoh nih, Bli sering pulang lewat jalan Allah. Tiba-tiba Bli merasa kok saya takut lewat jalan ini. Kemudian nyari jalan lain. Nah, tidak menutup kemungkinan berarti di sana ada orang yang sedang melakukan ritual. Ritual ngeliat lah seperti itu. Jadi ngeliat itu tidak bisa dilihat segampang itu. Apalagi setiap kita membuat konten, setiap kita membuat video, kita ketemu. Sekarang kita mau mencari penampakan, habis itu ketemu ya. Enggak segampang itu pertama. Kemudian video-video yang viral sekarang kan di hotel, yang paling viral lah di hotel ada video penampakan orang ngeliat di videoin lah. Habis itu orang ngeliat tuh datang lah. Seperti itu. Nah, satu yang menjadi kejanggalannya lah kita berbicara prosesnya itu. Kemudian tempatnya. Jadi orang ngereh itu atau orang ngeliat lah, orang rogo sukmo dan lain sebagainya, orang menyebutkan enggak di sembarangan tempat Bli. Jadi ada beberapa tempat yang bisa dipakai, digunakan untuk proses itu. Kan proses ngeliat itu adalah proses, bisa dikatakan proses penyatuan, proses meditasi secara tarian Bli. Secara tarian untuk memuja atau bertemu dengan yang dipujanya seperti Bli. Jadi nggak mesti orang ngeliat itu hanya untuk menyakiti manusia, nggak mesti. Orang ngeliat, yang saya tahu, yang pernah yang baca, kemudian kita sering istilahnya kita bahas di video-video sebelumnya. Satu itu di kuburan yang jelas. Kuburan itu baik itu di tempat pembakaran mayat atau di kuburannya atau di kuburannya. Itu. Yang kedua itu di Kemulan kalau di Bali kan. Kemulan. Kemudian Penun Karang kalau di Bali. Kenapa Penun Karang Beli? Kemudian pertigaan jalan atau perempatan jalan. Di dapur sama di tempat tidur. Itu aja. Kalau di hotel nggak ada sih. Cuma kalau zaman sekarang hotel itu di dapur hotel? Enggak mungkin. Dapur harus dapur sendiri. Gitu. Kalau dapur orang ngambil nasi namanya. Sama kayak di sangat kemulan orang. Jadi enggak mungkin berarti dapur sendiri lah. Penyatuan antara ini ganjot bayi sama sirah. Jadi dapurnya tuh enggak dapur-dapur seperti sekarang. Jadi dapur dulu kan dapur tuh menggunakan tungku Bli. Jadi itu ada tungkunya. Udah dipasupati. Jadi enggak apa namanya,
dapur apalagi dapur elektrik sekarang ada kompor elektrik gitu. Nggak mungkin sebenarnya. Jadi ada karena dapur yang menggunakan tugu itu ada penyatuan yang namanya ada di sana unsur tanah. Kalau di Bali disebut dengan pancemhabute lah. Ada tanah, ada api, ada air, ada angin, dan lengkap di sananya. Di sana baru proses yang namanya pengliaan. Yang sekarang itulah kejanggalannya. Satu di hotel nggak ada, ngapain orang ngereh di hotel gitu. Entah hotel terbengkalai entah apa nggak bahkan mungkin. Ada nih yang dilihatin nih orang yang lagi habis mereh nih katanya jalan itu di jalan diketarain habis mereh nih gini. Enggak kayaknya. Jadi kan himu gini aja halusinasi. Satu orang yang konten mohon maaf ya, konten itu satu itu bisa iseng warga setempat. Iya. Dia nggak menuduh itu krunya. Mungkin itu ya warga setempat karena ini ribut-ribut. Bener gak orang ini berani? Mesti warga setempat lah menakut-nakuti. Bisa jadi. Kalau yang yakin itu 9,9% karena saya nggak ada di tempat, jadi nggak berani bilang 100%. 9,9% itu manusia. Gitu. Itu. Artinya jadi manusia yang iseng lah. Metodenya seperti yang tadi Jero jelaskan itu artinya impossible lah seperti itu bisa dibilang untuk bisa diketahui kan. Cuma ada kemungkinan nggak untuk bisa kita mengetahui juga. Bisa. Nah itu kan juga memerlukan hari khusus. Ya benar, hari khusus. Karena di sana kan ruang dan waktu, Bri. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Nggak sembarangan gitu. Dan waktunya juga nggak sembarangan. Apalagi orang-orang membuat konten nyari malam minggu biar besoknya libur. Daripada ngeliat lebih baik apa lah malam minggu. Nah, ya kalau seandainya kita belajar kan ada warga begitu teman-teman ada memang pernah melihat seperti itu. Nah, gimana nih dari segi si ngelekas ini? Sudah kalah apa gimana? Ini biasanya di saat kita ini orang ngereh lah ya. Di sini kebetulan sudah ada orang ini ngereh tuh. Jadi orang ini sudah kadong di dalam pagar itu, ya dia bisa lihat. Oh gitu. Yang kena itu biasanya yang di luar zona, Beli. Itu. Kemudian ada video yang viral orang ngeliat itu mengelilingi api. Nggak ada orang ngereh itu buat api unggun, Beli. Oh itu mau bakar ikan apa bakar ubir. Nanti dari mereka apa piknik gitu. Dari karena proses ada di luar. Karena proses ngereh itu adalah kita mencari api di dalam kegelapan. Oh gitu. Deep kita mencari sinar, Li. Melalui pikiran. Nah, inilah proses kan namanya pancegeni lah. Satu, api keluar dari telinga, keluar dari mata, keluar dari hidung gitu. Ada keluar dari mulut, tergantung prosesnya. Itu. Jadi tergantung itu karena 1, 2, 3, 4 ubun-ubun terakhir paling tinggi kan seperti itu. Itu sih tergantung dari ajarannya yang dipelajari. Tergantung ajarannya seperti itu, Beli. Jadi kalau tidak mungkin kalau ajaran itu ada api unggun seperti itu, ada yang bisa dilihat, dipamerkan. Apalagi orang bilang saya bisa ngereh berubah wujud jadi A, B. Setahu saya yang buku yang saya pelajari lah, kebetulan juga ada warisan lontar-lontar penglihakan dari leluhur ya, Beli. Nggak ada sih manusia itu berubah wujud habis itu keluar taringnya, enggak sih. Sebenarnya itu adalah proses. Contoh nih, saya ingin ngereh, saya ingin rogo sukmo, saya ingin apalah bisa katakan melekas lah kalau bahasa Balinya, menjadi rangde. Jadi saya berusaha memutar aksara, kemudian mensanakan beliau yang ada di pura mana yang nantinya kita masukkan ke dalam diri kita sehingga orang tuh melihat, oh rangde sebenarnya saya duduk sendiri seperti ini itu. Mungkin vibrasinya tuh sama kayak melihat anak kecil nih melihat orang yang udah dewasa, dia memasang muka serem seperti itu. Mungkin auranya itu yang dilihat, serem. Atau kalau dia senyum menyenangkan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Lebih banyak prosesnya seperti itu, Beli. Cuma itu bisa disimpulkan dengan mungkin keluar taring seperti itu ya. Tapi secara kita lihat seperti itu. Kalau kita lihat. Mungkin ini kembali ke video nih, konten-konten itu. Artinya dari tadi metodenya itu kan ada penyengkar nih yang namanya penyengkar tuh. Penyengkar penakut lah, buat takut. Mungkin nggak dengan keterbatasan kita nih, Jero. Kita takut, tapi dengan rasa penasaran yang tinggi kita akhirnya melawan aja. Bisa ya? Karena ada orang kalau di Bali sebut dengan sakti tanpa aji lah. Orang itu dia nggak pernah belajar ilmu, nggak pernah belajar lontar, nggak pernah belajar kitab, tapi orang itu diberikan kemampuan khusus sehingga dia tuh nggak kena pengaruh itu, nggak kena pengaruh itu. Dia jalan lempem aja loh. Padahal orang itu udah berusaha susah payah membantu. Dia lempem aja, tapi itu kan kelahiran, bisa dihitung jari, bisa aja seperti itu. Cuma
ya untuk kemungkinan dia mau tahu atau ngintip tuh udah Nah, sekian persen. Dan juga ada orang yang memang diberikan suatu kelebihan oleh sang pencipta. Nih contoh nih, saya ngeliat nih, saya udah jadi rangde nih mantranya. Prosesnya kan gini kalau ngerekas jadi rangde lah. Beli Diding lihat saya rangde, beli Jarot lihat, tuh juru panca loh. Biasa. Dia nggak kena pengaruh itu. Orang-orang udah lari, dia lihat, hanya orang loh. Itu kadang ada orang seperti itu. Orang udah melihat AB dulu, udah melihat binatang dan sebagainya, dia tetap melihat orangnya itu sendiri gitu. Tidak terkena dari mantranya itu, dari Nggak sugesti kena sugesti itu. Gitu. Iya. Berarti bisa disimpulkan artinya dari berbekal dari ilmu-ilmu yang tadi dijelaskan Jero nih, bisa dimungkinkan nanti kalau ya semeton Taksu Poleng ingin menonton seperti itu, ya kalau hanya sekedar hiburan oke lah, tapi kenapa kita tergerak untuk menjelaskan itu karena banyak semeton yang menanyakan ke ini juga. Itu sifatnya sakral. Terus kedua, banyak yang menanyakan seperti yang tadi beli Jarot jelaskan. Mungkin ini jadi bekal semeton Taksu Poleng untuk jadi membaca sendiri seperti apalagi itu. Ini kenapa kita dari dulu mengajarkan tentang apa itu ilmu lia, bagaimana proses nikatan lia, tujuan supaya kita yang memiliki budaya lia itu, warisan lia itu nggak mudah dibodohi oleh orang yang mencari keuntungan lewat video yang kita menjadi warisan kita dulu. Jadi kita setiap kita mendengar lia, waduh belajar lia, jangan belajar tentang ilmu lia, jahat. Tiba-tiba orang habis itu karena rasa takut kita, dia menjual jimat ini loh untuk penangkal lia, ya kita mau. Sedangkan orang yang membuat penangkal lia itu dia nggak tahu lia itu loh, kan lucu. Ngerti maksudnya? Orang yang menjual tentang order motor, dia nggak tahu motor, kan lucu. Nah, jadi untuk teman-teman yang kalau memang benar-benar mau tahu tentang lia, siapa orang yang mempelajari ilmu lia, ayo loh. Tapi ya off the record, hubungi Taksu Poleng, kita antarkan. Karena itu sifatnya sakral juga. Kita antarkan, tapi tetap jangan dipublis. Kita antarkan sama beliau yang memang menjadi, ya bisa dikatakan maestronya lia lah di Bali, terkenal. Kalau teman-teman juga yang di luar mau ngeliat loh, ayo loh ke sana. Tapi ya jangan direkam. Itu aja. Dan intinya juga kita meluruskan dari segi sastra-sastra yang pernah kita baca juga nih Juru. Artinya itu orang ngeliat, artinya judgementnya orang-orang itu adalah orang ngeliat itu jahat seperti itu kan. Padahal artinya lia itu ada dua sisi ya, baik atau buruk. Tergantung oknum. Ya, mungkin sudah bisa dijelaskan di video-video sebelumnya. Nah itu saja sih penjelasan kita tentang konten kreator yang membuat hiburan seperti penampakan lia. Benar-benar hiburan. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan kali ini. Kurang lebihnya kita minta maaf atau memohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin ada yang tersinggung atau mungkin kita ya tidak sengaja menyinggung seperti itu semeton Taksu Poleng, ya kita mohon maaf. Di sini kita hanya berdiskusi dari segi sastra, berdasarkan sastra, pengalaman mungkin seperti beli Jero. Itu saja sih yang bisa kita diskusikan kali ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Mungkin akhir kata, kita tidak lupa dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Taksu Poleng. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.